Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul emosi, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Afifah, SPD MPD. Langsung saja, yang pertama pengertian emosi. Emosi berasal dari kata emetus atau emover yang berarti mencerca, yaitu sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Emosi adalah suatu yang mendorong individu untuk merespon dan bertingkah laku terhadap stimulus. Nah, stimulus ini artinya yaitu dorongan atau rangsangan. Jadi, emosi adalah suatu yang mendorong individu untuk merespon dan bertingkah laku terhadap rangsangan atau dorongan, baik yang berasal dari dalam maupun luar dari diri individu tersebut. Nah, emosi biasanya dibangkitkan oleh peristiwa eksternal, yaitu peristiwa luar ya, dan reaksi emosional yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut. Emosi juga kadang-kadang dibangkitkan oleh motivasi, sehingga antara emosi dan motivasi terjadi hubungan yang interaktif. Banyak faktor yang mempengaruhi emosi, seperti perilaku yang tampak, contohnya yaitu tertawa dan menangis, rangsangan yang memicu emosi tersebut. Ini seperti sesuatu yang mengakibatkan rasa takut, rasa senang, atau lain sebagainya. Reaksi fisiologik yaitu kerja otak, kerja jantung, reaksi kulit, dan lain sebagainya. Watak individu itu sendiri. Individu tersebut berani atau penakut, dan situasi sosial budaya setempat. Di sini artinya pria itu pemberani dan wanita itu manja. Next, komponen-komponen emosi. Emosi terdiri dari berbagai komponen. Ada 3, yaitu yang pertama kognitif experiential, yang kedua behavioral expressive, yang ketiga physiological biochemical. Yang pertama, kognitif experiential. Terdiri dari pikiran seseorang dan kesadaran akan bagian-bagian emosionalnya. Biasanya disebut dengan perasaan. Yang kedua, behavioral expressive. Terdiri dari perkataan, gerak tubuh, ekspresi wajah, postur, gestur. Biasanya disebut dengan emosi yang terlihat. Yang ketiga, physiological biochemical. Terdiri dari bagian psikis seperti kerja otak, jantung, respon kulit, dan tingkat hormon. Biasanya disebut dengan emosi yang tidak terlihat. Oke, selanjutnya teori emosi. Ada 3 juga. Yang pertama teori sentral, yang kedua teori kepribadian, dan yang ketiga teori periferal. Yang pertama teori sentral. Menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi, individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan kejasmanian. Nah, maksudnya di sini, contohnya yaitu seperti individu tersebut mengalami kesedihan atau emosi, maka selanjutnya dia akan menangis. Yang kedua, teori kepribadian. Menurut teori ini, emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai 2 substansi yang terpisah. Karena itu, maka emosi meliput pula perubahan-perubahan kejasmanian. Maksudnya di sini, seorang individu tersebut tidak bisa dipisahkan oleh 2 substansi, yaitu 2 substansi ini adalah emosi dan perubahan kejasmanian. Yang ketiga teori periferal. Menurut teori ini justru sebaliknya, gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, tetapi malahan emosi yang dialami oleh individu merupakan akibat dari gejala-gejala kejasmanian. Nah, maksudnya itu, seorang mengalami perubahan kejasmanian dahulu, seperti menangis terlebih dahulu, tertawa terlebih dahulu, sebelum akhirnya mengalami emosi, seperti sedih, senang, dan lain sebagainya. Lanjut, jenis-jenis emosi. Banyak sekali jenis-jenis emosi di dunia ini. Nah, secara garis besarnya yaitu emosi ini dibagi menjadi 2, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah perasaan yang membuat seorang yang merasakannya atau mengalaminya akan
merasakan perasaan yang positif seperti senang. Nah, yang kedua emosi negatif. Emosi negatif merupakan perasaan yang apabila seorang merasakannya, ia akan mengalami emosi yang negatif atau marah, takut, sedih, benci, dan lain sebagainya. Menurut Stewart, emosi ini ada 4. Yang pertama senang. Perasaan senang merupakan perasaan yang diekspresikan seseorang karena mendapatkan atau mencapai sesuatu. Perasaan ini biasanya digambarkan dengan tersenyum atau tertawa. Yang kedua, marah. Emosi marah dapat terjadi pada saat individu merasa terhambat, frustasi karena apa yang hendak dicapai itu tidak tercapai. Yang ketiga, takut. Perasaan takut merupakan suatu emosi yang menunjukkan adanya suatu bahaya yang mengancam. Yang keempat, perasaan sedih. Perasaan yang ditunjukkan saat seorang kehilangan sesuatu, biasanya diekspresikan dengan tangisan. Selanjutnya, peran dan fungsi emosi. Sorenson menyatakan bahwa emosi sangat penting dalam kehidupan. Emosi mempunyai kebaikan dan kejelekan. Di antaranya peran dan fungsi emosi yaitu, yang pertama, emosi memperkaya kehidupan. Emosi selalu mengalami pasang dan surut, saat-saat yang sangat berharga apabila kita diliputi rasa perasaan dan bangga. Sebaliknya, apabila kita diliputi rasa tak bahagia, merupakan saat yang susah dan kegelapan. Keadaan bahagia itu disebabkan oleh pancaran kebahagiaan dari emosi dan sebaliknya. Menunjukkan kesedihan antara bahagia dan tidak bahagia terdapat variasi-variasi. Kesemuanya itu akan menemukan nilai pada hidup kita. Tanpa emosi, hidup kita tak akan disertai cinta, persahabatan, bangga, dan sukses. Marah, gelisah, takut, dan sebagainya. Dengan emosi tersebut, manusia berusaha mencapai cita-citanya. Yang kedua, emosi menciptakan pembatasan kehidupan. Emosi mempersatukan kita antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karena masing-masing pernah mengalami perasaan yang sama. Misalnya, pernah merasa takut, merasa cinta, benci, bangga, dan sebagainya. Yang ketiga, emosi sebagai dasar kehidupan seni. Banyak yang percaya bahwa seni merupakan pancaran hidup, sedangkan emosi itu berasal dari hidup itu sendiri. Tolstoy tanpa ragu-ragu menunjukkan sebuah hubungan antara emosi dan seni. Perasaan emosi diwujudkan dalam bentuk kata-kata, garis-garis, bunyi-bunyian, dan disuguhkan pada orang lain, maka orang itu pun dapat mengalami perasaan yang sama bagi yang merasakannya. Yang keempat, emosi memberikan tenaga tambahan. Dalam saat-saat tertentu, kita mempunyai kekuatan yang mengagumkan sehingga dapat berguna saat itu. Yang kelima, emosi memacu untuk berbuat baik. Bila kita perhatikan dan kita selidiki, hubungan manusia dengan manusia lain itu berdasarkan atas rasa emosi itu sendiri, seperti cinta, terwujudnya persahabatan, persaudaraan, kemurahan hati, pertolongan pada orang lain. Yang keenam, emosi merupakan obat penguat. Perasaan emosi yang riang, perasaan emosi yang senang dan gembira dapat merupakan obat penguat bagi kesegaran jiwa dan kesegaran jasmani. Jadi, peran dan fungsi emosi dalam kehidupan sangat banyak, yaitu membantu kita dalam memberi makna dalam setiap peristiwa yang dialami, seperti kenangan masa kecil, masa SMA yang menyenangkan atau liburan bersama keluarga, membuat kita menghargai setiap waktu di hidup. Emosi juga berperan dalam menganalisis situasi sosial. Oke, yang selanjutnya, perkembangan emosi. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh yang besar terhadap cara pandang dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Nah, langsung saja yang pertama, perkembangan emosi pada anak usia 3-5 tahun. Yang pertama, pada fase ini anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak lain, bergurau dan melucu, serta mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, pada fase ini
Untuk pertama kali, anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Yang ketiga, pada usia ini merupakan masa bermain bagi anak-anak. Pada masa ini, anak-anak memiliki naluri untuk berinisiatif melakukan suatu hal. Nah, selanjutnya perkembangan emosi pada anak usia 5-12 tahun. Yang pertama, pada usia 5-12 tahun, anak mulai mempelajari kaedah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi. 2. Pada usia 7-8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang ketiga, pada usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespons stres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Yang keempat, usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik dan buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak awal. Nah, di dalam masa perkembangan emosi anak ini, tentulah terjadi berbagai permasalahan. Nah, permasalahan tersebut ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor bawaan. Yang kedua, faktor kematangan. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Ketiga hal ini mempengaruhi karakter anak yang hasilnya senantiasa bervariasi, yaitu ada yang menguntungkan atau menghambat perkembangan karakter anak tersebut. Bu Narsa merangkum beberapa karakteristik peserta didik yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada peserta didik, yaitu yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, karena telah ada perubahan fisik yang mencolok. Yang kedua, ketidakstabilan emosi, sehingga sering bentrok dengan sesama teman yang lainnya. Yang ketiga, adanya perasaan hampa akibat perubahan pandangan dan petunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang orang tua karena telah memiliki pola pikir tersendiri. Yang kelima, pertentangan di dalam dirinya. Yang sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan tersebut adalah dengan orang tua. Yang keenam, senang bereksperimen dan mencoba banyak hal. Yang ketujuh, senang bereksplorasi. Yang kedelapan, mempunyai banyak fantasi. Dan yang kesembilan, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Nah, faktor-faktor yang ikut berperan terhadap timbulnya permasalahan pada peserta didik yaitu yang pertama, faktor pribadi atau faktor intern meliputi sifat yang menurun dari orang tua. Yang ketiga, cacat tubuh. Yang keempat, ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang kelima, kurang bisa menyampaikan gagasan kepada orang lain. Yang keenam, rendahnya kapasitas intelektual. Faktor lingkungan atau faktor ekstern yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang kedua, kemiskinan di kota-kota besar. Yang ketiga, gangguan lingkungan seperti polusi, bencana alam, dan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, migrasi. Yang kelima, faktor sekolah. Dan yang keenam, keluarga yang tercerai-berai. Selanjutnya, tips bagi pendidik dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Ada 3, yaitu yang pertama, kendalikan dan kurangi emosi negatif. Jika pendidik pernah merasakan perilaku siswa yang negatif, hindari memberikan penilaian langsung terhadap perilaku siswa tersebut. Kita harus berpikir dengan berbagai cara pandang ketika dihadapi situasi seperti itu. Misalnya, bisa saja siswa tersebut tidak memperhatikan penjelasan guru ketika proses pembelajaran atau siswa tersebut sibuk dengan dunianya sendiri, karena guru kurang menarik dalam pembelajaran atau kurang bisa mengelola kelas. Yang kedua, proaktif dan tidak reaktif. Guru terkadang menghadapi siswa-siswa yang istimewa, sehingga pengelolaan kelas tidak mudah. Hal ini seharusnya dihadapi sebagai tantangan, bukanlah penghalang. Guru semestinya bisa bertindak proaktif. Yang ketiga,
Ekspresikan emosi kedekatan dengan siswa. Ketegasan seorang guru memang sangat diperlukan, namun mendidik siswa juga harus penuh dengan kasih sayang. Cinta dan kepedulian pada siswa perlu diekspresikan agar suasana pembelajaran menjadi hangat. Suasana kehangatan seperti di dalam keluarga harus dapat diciptakan pula di dalam kelas. Nah, kecerdasan emosional ini merupakan salah satu faktor yang menunjang kesuksesan anak, baik di sekolah maupun di dunia kerja nantinya. Di dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk maupun mengembangkan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi. EQ dapat membantu siapa saja, termasuk anak-anak, untuk membangun hubungan yang kuat, membuat keputusan, dan menghadapi situasi yang sulit. Tak hanya itu, dengan EQ yang baik, seorang akan lebih mudah bersosialisasi dengan siapa saja, lebih percaya diri, dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Beberapa tips untuk menumbuhkan kecerdasan emosional anak. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Membiasakan anak untuk berperilaku baik terhadap orang lain merupakan salah satu hal penting dalam melatih kecerdasan emosionalnya. Yang kedua, membantu anak mengenali emosi. Yang ketiga, membangun empati anak. Emosi membantu anak peduli terhadap orang lain dan membangun hubungan baik dengan lingkungan mereka nantinya. Yang keempat, membiasakan anak bekerja sama. Kerjasama atau gotong royong merupakan keterampilan yang dapat diajarkan melalui pengalaman langsung. Yang kelima, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Bagian lain dalam keterampilan emosional adalah mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang keenam, mengembangkan rasa percaya diri. Anda dapat mengajarkan anak untuk mengembangkan rasa percaya diri dan memberinya motivasi agar bisa meraih keinginan atau cita-cita mereka. Jadi, pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Maka dari itu, penting bagi kita untuk dapat memperdalam pemahaman tentang emosi ini. Bagaimana emosi tersebut diekspresikan dan dikelola. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton dan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.